Pemirsa Metro TV Lampung, PPKM darurat kembali diperpanjang menjadi tanggal 26 Juli 2021. Namanya pun diubah menjadi PPKM level 4. Tentunya ini juga memiliki dampak tersendiri bagi psikologis dari setiap masyarakat agar imun kembali bertambah. Nah, tapi ada yang perlu lagi dilakukan untuk menambah imun masyarakat, yaitu bantuan sosial. Nah, kali ini kita masih membahasnya dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, tadi kita sempat bicara tentang isolasi mandiri. Untuk di Lampung, khususnya di Bandar Lampung sendiri kan cukup banyak masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri begitu. Dan tentunya ini memerlukan perlakuan khusus dari pemerintah kota setempat. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup perhatian tersebut, terutama dalam hal bantuan? Iya, kalau bicara soal isolasi mandiri ini kaitannya sebenarnya dengan peningkatan kasus ya. Oh, iya. Kasus di Bandar Lampung melonjak cukup tinggi hingga 400 sekian itu dalam satu hari, itu sangat tertinggi. Kemudian juga ini yang menyebabkan rumah sakit semua penuh jadi mereka yang bergejala ringan diharapkan tapi reaktif ya, diharapkan untuk melakukan isolasi secara mandiri. Ada isolasi yang di ruangan khusus yang disediakan seperti di Islamic Center ya, tapi ada juga yang di rumah. Dan yang penting sebenarnya isolasi mandiri di rumah itu harus memenuhi prosedur. Jangan sampai isolasi di rumah justru menjadi klaster baru karena kurangnya pemahaman. Dan mereka yang isolasi ini juga perlu bantuan, baik itu sembako dan obat-obatan, karena mereka kan sedang kondisinya sedang ambruk ya, tidak bisa melakukan pembelian, kegiatan, jadi memang harus jemput bola. Dan pemerintah Bandar Lampung sudah menyediakan ini ya, jadi memang responnya sudah cukup bagus. Mereka yang isolasi mandiri itu bisa call center ke nomor yang sudah ditentukan, dan nanti ada petugas yang akan memberikan baik itu bantuan obat-obatan dan juga sembako gitu. Dana ini dialokasikan bisa lewat dari APBD seperti instruksi dari Mendagri. Kalau memang tidak, bantuan dari pusat itu tidak cukup, maka APBD harus menyediakan, mengalokasikan dana untuk masyarakat yang terpapar COVID-19. Kembali lagi APBD menjadi hak masyarakat tentunya, dan saat ini sedang darurat tentunya menjadi momen penting untuk menggunakannya. Nah, prioritas juga, ini kan kalau kita lihat teman-teman yang sedang isolasi mandiri tentunya terbatas kegiatannya, bukan berarti mereka tidak boleh, tidak mau ya untuk keluar, tapi memang tidak diperbolehkan. Maka dari malah menjadi klaster baru. Tetapi kalau misalnya dari pemerintah atau warga setempat tidak memberikan perhatian, itu tentunya menjadi hal yang pelik bagi mereka ya. Nah, ini tentunya juga diperlukan solidaritas dari masyarakat setempat. Mungkin teman-teman dari isolasi mandiri bisa untuk melapor ya kepada RT dan RW setempat. Sepertinya sekarang stigma dari isolasi mandiri itu sudah mulai membaik ya. Tidak menakutkan lagi ya. Kalau dulu kan isolasi mandiri itu semacam aib ya kan. Waduh, kok saya awal-awal pandemi itu orang yang positif itu sampai disembunyikan identitasnya. Tapi kita bisa maklumi. Tapi lama-kelamaan rupanya virus ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dan akhirnya memang harus segera, kalau memang bergejala pun orang segera memeriksakan diri. Supaya apa? Supaya cepat virus ini tertangani, bukan malah menyebar diam-diam akhirnya menyebar, menularkan ke yang lain. Tidak berhentilah virus ini menginfeksi. Nah, sekarang isolasi mandiri itu memang dianjurkan. Mereka yang bergejala harus segera melaporkan, dan mereka yang isolasi mandiri justru mendapatkan bantuan ya. Karena itu tadi keterbatasan mereka bergerak, kemudian juga memang keterbatasan mereka untuk membeli dan menyiapkan sembako dan obat-obatan. Pemerintah hadir dengan membuka call center, RT RW dilibatkan, PPKM Mikro kan sampai ke RT RW. Dan ini juga mereka harus lebih proaktif ya, mendatangi warganya memang yang lagi isolasi mandiri. Kemudian juga mengajak warga yang lain yang punya kelebihan untuk berbagilah dengan mereka yang sedang isolasi mandiri. Sepertinya saat ini momen yang sangat tepat untuk berbagi tentunya ya, yang memiliki kelebihan bisa membantu tentunya kepada mereka yang sedang membutuhkan. Nah,
Mbak Cici, kita bicara tentang fenomena awal mula adanya pandemi ini, di mana tentunya kita tahu bantuan sosial sempat dikorup oleh oknum yang punya nama gitu di Indonesia. Seberani itu. Nah, ini kan kita tidak tahu bagaimana di bawah-bawahnya ataupun mungkin oknum-oknum lain yang turut nakal. Di mana ada semut, di situ ada gula, atau gula kemudian ada semut begitu ya kebalikannya. Nah, bagaimana menurut Mbak Cici sendiri untuk menghindari kejadian orang-orang yang menyalahgunakan bantuan sosial? Setiap ada bantuan itu tadi ya, selalu ada celah untuk memperkaya oknum-oknum, untuk memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan pemotongan, melakukan markup dengan harusnya 50 misalnya kan dibengkakkan gitu kan menjadi 100, selebihnya mereka yang menikmati. Nah, itu praktik ini memang potensinya tetap ada, tapi belajarlah dari kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya kita sudah ada di ranah hukum, tinggal menunggu putusan hakim dalam proses persidangan. Ini diharapkan menjadi juga pelajaran bagi yang lain. Bantuan sosial itu untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat yang memang membutuhkan gitu kan. Jangan sampai mereka itu sampai tidak mendapatkan haknya. Jadi pengawasan lagi tetap bahwa bantuan itu akan dievaluasi, akan tetap dilakukan pengecekan berapa jumlahnya, berapa yang distribusikannya. Ini tidak main-main. Dan perkara hukum yang sedang dijalani oleh mantan Menteri Sosial itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan memang seyogyanya bantuan disalurkan kepada haknya dan jangan diambil. Ya, tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus kita tanggapi dan juga antisipasi bersama. Betul. Kita harus proaktif tentunya apabila melihat adanya penyalahgunaan bantuan sosial. Tentunya kita juga harus aktif, mungkin bisa melaporkannya kepada yang kalau memang berwenang. bantuan itu tidak sesuai juga memang harus bisa dilaporkan biar tetap langsung ada eksekusinya. Iya, betul sekali. Kita harapkan semoga bantuan sosial ini bisa merata ke seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.